Anti klimaks, Timnas Indonesia U17 dibantai 5-1 oleh Malaysia, ungkit aib Timnas AFF 1998 dan 2010, era Bima Sakti dan Marcus Horizon. Halo guys, selamat datang di Garuda Sepak Bola Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda Sepak Bola Indonesia. Belum lama dinyatakan sebagai tim dengan performa paling subur di kualifikasi Piala U17, Timnas Indonesia malah berakhir anti klimaks setelah dibantai secara seronok oleh Malaysia dengan skor telak 5-1. Di antara yang menjadi sorotan warganet adalah kiprah sang pelatih kepala Bima Sakti dan pelatih lainnya, yakni Marcus Horizon, dengan jargon lokal pride-nya juga menjadi bulan-bulanan netizen. Bima Sakti dinilai belum cukup mampu memaksimalkan skuad Garuda Muda dengan memainkan formasi starter yang bagus hanya di awal-awal fase grup. Sementara Marcus Horizon sendiri banyak menerima olok-olokan dari para netizen. Di samping pengitan dengan desas-desus kasus suap, ada juga netizen yang teringat noda hitam masa lampau. Saat Timnas Indonesia berkiprah dengan skenario yang dikatakan serupa kala era Bima Sakti di AFF 1998 dan era Marcus Horizon di AFF 2010. Piala AFF 1998 sendiri meninggalkan noda hitam bagi sepak bola negeri ini. Sikap tidak sportif yang diperlihatkan tim Garuda saat itu tidak hanya menyentak publik dalam negeri, tapi juga menjadi perhatian di pentas internasional. Kejadian itu bermula ketika Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Myanmar, dan Filipina. Ketika itu, Thailand dan Indonesia mendominasi penyisihan grup. Indonesia mengawali pertandingan pertama grup A dengan sangat baik, di mana Filipina berhasil ditundukkan dengan skor 3-0. Di laga kedua, giliran Myanmar yang dihajar 6-2 oleh Bima Sakti dan kawan-kawan. Sementara Thailand imbang 1-1 dengan Myanmar dan menang 3-1 atas Filipina. Alhasil, Indonesia dan Thailand memastikan diri tampil di semifinal. Sementara penentuan juara dan runner-up grup ditentukan pada duel terakhir laga ketiga yang mempertemukan keduanya. Tidak terduga, pertandingan yang diprediksi berjalan panas karena dua tim terbaik grup A berhadapan justru memunculkan keanehan sejak awal pertandingan. Kedua tim bermain dalam tempo lambat dan tampak tak bergairah untuk memenangi pertandingan. Susul-menyusul skor sempat terjadi, lalu di penghujung waktu normal, kejadian menyisakan pun terjadi. Gol bunuh diri pada menit ke-90 membuat Indonesia kalah 2-3 dan jadi runner-up. Dan memang unsur kesengajaan dalam proses gol bunuh diri itu sangat jelas terlihat. Pada Piala AFF 2010, timnas yang saat itu beranggotakan Marcus Horizon dan kawan-kawan tampil garang sejak awal turnamen. Skuad Garuda dinilai memiliki kekuatan paling mumpuni karena para pemainnya memiliki kualitas bagus. Bahkan saat itu Timnas Indonesia digadang-gadang menjadi juara Piala AFF 2010. Timnas Indonesia saat itu masuk dalam grup A bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Laos. Duel menarik langsung dipertunjukkan pada leg pertama Indonesia kontra Malaysia di Stadion GBK. Skuad Garuda saat itu tampil hebat menaklukkan Malaysia dengan skor telak 5-1. Bahkan saat melawan Thailand yang terbilang klub kuat pun Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1. Tidak ada halangan berarti sampai kelolosan menuju babak final penentuan juara, apalagi karena lawan terakhirnya adalah Malaysia yang sebelumnya telah mereka kalahkan di babak penyisihan dengan skor buncit 5-1. Akan tetapi, keyakinan itu runtuh seketika setelah Timnas Indonesia menelan kekalahan telak pada leg pertama di Kuala Lumpur. Gawang Timnas Indonesia dihancurkan Malaysia lewat 3 gol tanpa balas. Sedangkan untuk leg kedua, Timnas Indonesia hanya menang 2-1 dari Malaysia yang berarti skuad Garuda kalah 2-4 dalam agregat di final Piala AFF 2010 tersebut. Kekalahan memalukan itu pun menjadi sorotan. Kekalahan 3-0 itu dinilai ada kejanggalan karena beberapa insiden. Para pemain belakang yang seharusnya bisa mengamankan bola saat itu dinilai seperti menunggu dan membiarkan pemain Malaysia mengejar bola hingga berujung gol. Bahkan kecurigaan itu masih melekat bahwa ada pemain dan sejumlah pihak yang disinyalir main mata di belakang. Dan akhirnya Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara, tetapi malah membuat Malaysia keluar sebagai juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Pada 2018 lalu, manajer Timnas Indonesia di Piala AFF 2010, Andi Darussalam Tabussala, juga mengklaim bahwa memang ada keanehan dalam laga final leg pertama tersebut. Wow.